usai menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Polisi juga memeriksa keaslian rupiah yang ditemukan saat penggeledahan berlangsung. 476 miliar rupiah, estimasi total aset yang disita dari satu lokasi. 34,6 triliun rupiah, dugaan total kerugian negara dalam 3 perkara yang disangkakan. 0. Jumlah hari Febri Adriansyah ditahan sejak ditetapkan tersangka. Inilah perkara korupsi terbesar yang melibatkan seorang jaksa dalam sejarah Indonesia, dan tersangka utamanya masih bebas. Pertanyaannya bukan hanya mengapa. Pertanyaannya adalah, apakah perkara sebesar ini akan sampai ke persidangan? Ingat mantan Sekjen DPR Indra Iskandar? Pada 14 April 2026, Hakim Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya melawan KPK. Alasannya, KPK tidak pernah memeriksa Indra sebagai saksi sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Jika pola Indra Iskandar terulang, perkara dengan 74 kg emas dan dugaan kerugian 34,6 triliun rupiah itu bisa gugur di pra-peradilan sebelum satupun fakta persidangan pernah dibuka. Inilah yang harus kita bedah hari ini dari awal. Kasus yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah berkembang sangat cepat hanya dalam hitungan hari. Kronologinya dimulai pada 8 hingga 9 Juli 2026 ketika penyidik Kortas Tipikor Polri menggeledah lokasi-lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam rangkaian penggeledahan itu, polisi mengumumkan penyitaan barang bukti yang nilainya mencengangkan. 74 kg emas batangan serta uang tunai dan aset yang nilainya disebut mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Semuanya ditemukan di rumah kawasan Sentul, Bogor. Sebelumnya penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari temuan tersebut dikaitkan dengan penyidikan atas 3 perkara sekaligus. Dugaan korupsi tata kelola batubara PLN yang disebut memicu pemadaman listrik massal. Dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020 hingga 2025. Serta dugaan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. 2 hari kemudian pada 10 Juli 2026, Febri Adriansyah mengakui bahwa rumah yang digeledah adalah miliknya. Namun saat itu ia masih membantah kabar pengunduran dirinya dan menegaskan masih menjalankan tugas sebagai Jampitsus. Situasi berubah pada 11 Juli 2026. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah FA, seorang pejabat pemerintah. Yang kedua adalah DR, pihak swasta. Kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR. Berdasarkan keterangan resmi, FA disangkakan melanggar pasal 12 huruf I, pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika terbukti bersalah di pengadilan, ancaman hukumannya sangat berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang hingga hukuman maksimal sesuai ketentuan undang-undang. Setelah penetapan tersangka, Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menjaga FA dan Don Rito bepergian ke luar negeri selama 20 hari atas permintaan penyidik. Perkembangan berikutnya tak kalah penting. Berkas perkara beserta barang bukti kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses selanjutnya. Penanganan perkara kini berada di bawah kendali pelaksana tugas Jampitsus yang baru. Dan pelimpahan inilah yang kemudian memicu perhatian publik karena arah penyidikan memasuki babak baru dengan aktor penegak hukum yang berbeda. Di tengah perhatian publik terhadap kasus ini, muncul satu nama yang kini memegang peranan penting, Rudy Margono. Rudy bukan sosok baru di lingkungan kejaksaan. Sepanjang karirnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, hingga menjadi jaksa penuntut di KPK. Sebagai Jamwas, tugas utamanya selama ini adalah mengawasi integritas aparat kejaksaan dan memeriksa dugaan pelanggaran etik di internal institusi. Di luar jabatan strukturalnya, Rudy juga dikenal aktif di dunia akademik. Ia bergelar doktor hukum, dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan, serta menulis jumlah buku mengenai tindak pidana pencucian uang, pemulihan aset, hingga pemberantasan korupsi.
Berdasarkan LHKPN, total kekayaannya tercatat sekitar 7,29 miliar rupiah. Yang menarik perhatian publik, laporan tersebut hanya mencantumkan satu sepeda motor Honda tahun 2010 sebagai kendaraan pribadinya, tanpa kepemilikan mobil mewah. Fakta ini memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari memuji gaya hidup sederhana hingga yang menilai LHKPN hanya menggambarkan harta yang dilaporkan sesuai ketentuan. Penunjukan Rudy Margono memunculkan beragam spekulasi. Ada yang berharap rekam jejaknya di bidang pengawasan membuatnya mampu mengusut perkara secara independen dan menyeluruh. Ada pula yang mempertanyakan apakah pergantian kepemimpinan ini akan membuka jalan bagi pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga terlibat, atau justru tidak mengubah arah penyidikan secara signifikan. Hingga kini semua itu masih sebatas opini dan dugaan yang belum didukung kesimpulan resmi. Yang pasti sorotan publik kini tertuju pada langkah pertama Rudy Margono dalam menentukan arah penanganan salah satu perkara yang paling menyita perhatian tahun ini. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi. Di balik penetapan tersangka, justru prosedur hukum menjadi bagian yang paling banyak diperdebatkan. Salah satu sorotan utama adalah perbedaan pelakuan terhadap dua tersangka. Don Rito, pihak swasta, langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, FA belum ditahan dengan alasan proses administrasi dan kelengkapan berkas masih berjalan. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai dasar pertimbangan penyidik. Terlebih karena barang bukti yang diumumkan dalam perkara FA disebut jauh lebih besar. Tapi ada celah hukum yang lebih mengancam dari sekedar soal penahanan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014 menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didahului dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi. Ini bukan sekedar kewajiban formal biasa. Ini adalah hak yang bisa diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Dan ini bukan kekhawatiran yang abstrak. Jika Febri mengikuti pola Indra Iskandar mengajukan pra-peradilan dengan alasan belum pernah diperiksa sebagai saksi, maka perkara dengan 74 kg emas, foto keluarga dalam berangkas, dan dugaan kerugian negara 34,6 triliun rupiah itu bisa berakhir. Bukan karena terbukti tidak bersalah, tapi karena prosedurnya cacat sejak awal. Perdebatan semakin menguat ketika berkas perkara beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu relatif singkat setelah penetapan tersangka. Langkah ini menuai kritik dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pandangannya, pelimpahan perkara sebelum seluruh tahapan dinyatakan lengkap berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Bahkan dapat menjadi objek gugatan pra-peradilan tambahan apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Mahfud mengemukakan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pra-peradilan, proses penyidikan yang berjalan lambat, hingga kekhawatiran perkara akhirnya tidak berlanjut. Ini adalah pendapat dan analisis Mahfud, bukan kesimpulan resmi mengenai jalannya perkara. Tapi datangnya dari mantan Menko Polhukam, bobot politisnya tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan mengapa KPK tidak mengambil alih penyidikan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menjelaskan bahwa lembaganya hanya menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi. Pengambil alihan perkara, menurut KPK, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan tidak bisa didasarkan pada asumsi bahwa sebuah perkara berpotensi mandek. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kasus ini tidak hanya menjadi perkara dugaan korupsi, tetapi juga memunculkan perdebatan tentang bagaimana prosedur hukum seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh. Meski dua tersangka telah diumumkan dan barang bukti telah disita, perkara ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Siapa pemilik sebenarnya 74 kg emas yang menjadi sorotan publik? Foto keluarga yang turut ditemukan di dalam berangkas itu menunjukkan koneksi personal terhadap isinya. Tapi kepemilikan hukum seluruh aset masih harus dibuktikan di persidangan. Apakah seluruh aset tersebut berkaitan dengan perkara yang sudah disidik atau masih ada pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban? Lalu sejauh mana peran Febri Adriansyah dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepadanya? Semua pertanyaan itu masih menunggu pembuktian melalui proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, publik juga tidak ingin kasus sebesar ini mengikuti pola yang kerap dikeluhkan. Ramai saat pengungkapan, mulai senyap ketika penyidikan berjalan, lalu berakhir tanpa kejelasan yang memuaskan.
Karena itulah transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi ujian yang sesungguhnya. Mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ogoseno bahkan menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian langsung agar dinamika antar lembaga penegak hukum tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu pemberantasan korupsi. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara, tapi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Kasus ini sudah mengumpulkan hampir semua syarat untuk menjadi tontonan hukum paling besar tahun ini. Temuan yang spektakuler, angka yang menggetarkan, nama yang tidak kecil, dan narasi tentang jaksa yang membongkar korupsi besar, yang kini sendiri menjadi tersangka korupsi. Tapi antara temuan yang spektakuler dan putusan pengadilan, ada jarak yang panjang. Di jarak itu ada prosedur, ada pra-peradilan, ada pelimpahan berkas, ada pergantian pejabat, ada dugaan lobi politik, dan ada semua dinamika yang membuat kasus besar di negeri ini sering terhenti sebelum menemukan ujungnya. Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap kasus ini diusut hingga tuntas berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang adil. Sebab hanya dengan penanganan yang transparan dan konsisten, pertanyaan besar yang menggantung hari ini dapat dijawab secara jelas, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Pertanyaannya adalah, apakah sistem hukum kita cukup kuat untuk membuktikannya? Atau perkara sebesar 34,6 triliun ini akan berakhir bukan di ruang sidang, tapi di ruang pra-peradilan, karena tergesa-gesa di langkah yang paling dasar,